Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Kaki Gunung Rinjani menyajikan pesona tersembunyi. Warisan tradisi lewat sendi kehidupan yang arif, menyatu dengan keelokan alam. Surga itu bernama Senaru. Desa wisata Senaru berada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Butuh waktu tempuh sekitar 1 jam dari Pelabuhan Bangsal bila Anda datang dari Gili Trawangan. Bila pendaki, nama Senaru tentu sudah tidak asing. Hal itu karena Desa Senaru merupakan jalur turun dari Gunung Rinjani bila mendaki dari Sembalun. Namun siapa sangka, desa yang biasanya menjadi persinggahan pendaki Gunung Rinjani itu menyimpan segudang pesona. Beragam keindahan alam disuguhkan, salah satunya air terjun Sendang Gile. Air terjun Sendang Gile memiliki ketinggian 31 meter. Sambil jogging di pagi hari, saya menyambangi air terjun Sendang Gile yang lokasinya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sumber air terjun ini pun berasal dari Gunung Rinjani. Inilah salah satu desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang dicetuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Butiran air terjun yang jernih ini berasal dari Gunung Rinjani yang merupakan magnet bagi wisatawan yang datang ke Senaru. Nah, konon menurut cerita masyarakat setempat, dulunya air terjun ini merupakan tempat mandi bidadari. Keindahan panorama Senaru berpadu dengan eksotisme budaya yang masih dipertahankan masyarakat. Seperti yang tersaji dalam adu ketangkasan yang bernama Presean. Presean adalah pertarungan antara dua lelaki bersenjata tongkat rotan dan mengenakan perisai kulit kerbau. Atraksi tersebut dilakukan untuk meminta hujan dan juga mengusir bala seperti penyakit, musibah, dan kejahatan. Ketika menyapa Desa Senaru, saya begitu takjub dengan pemandangan rumah-rumah warga yang masih mempertahankan bentuk asli peninggalan nenek moyang. Rumah tradisional Desa Senaru terbuat dari atap rumia, pagar bedek, dan hanya beralaskan tanah liat. Rumah khas Lombok biasanya memiliki gazebo yang dinamai beruga. Tak hanya sebagai tempat menerima tamu, beruga berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga dan melahirkan bayi. 6 tiang penyangga gazebo ini menandakan filosofi agama, adat, dan pemerintahan. Sementara rumah utama dinamai Meloka yang dihuni tetua adat. Konstruksi rumah Meloka berbeda dengan rumah penduduk lain, terutama pada bagian teras yang sengaja dibuat lebih pendek. Dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk rumah selalu menundukkan kepala sebagai penanda hormat. Bagian interior rumah Meloka terdiri dari ruang tidur yang menyatu dengan dapur dan tempat menyimpan sesajian. Persis di sebelah rumah Meloka dibangun Bangaran. Bangaran adalah simbol tempat permukiman penduduk.
Menurut keyakinan masyarakat, orang tua biasanya menempati rumah timur dan anak-anak tinggal di sebelah barat. Hal ini tidak boleh dilanggar agar tak menimbulkan bencana atau penyakit. Karakter warga Senaru yang ramah terpancar dari cara mereka menyambut tamu. Sejumlah homestay yang nyaman dan menerapkan protokol kesehatan ketat dikemas berbaur dengan masyarakat setempat. Semakin merasakan sensasi beraktivitas yang jauh dari kebisingan kota. Alam yang memesona dengan suguhan Gunung Rinjani begitu memanjakan mata kalau menginap di homestay ini. Pilihan homestay di Senaru sangat beragam. Setiap kamar disemprot disinfektan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada kunjungannya Desember 2021 lalu semakin menyemangati warga untuk meningkatkan layanan homestay. Warga Senaru menyadari homestay berperan penting dalam membangkitkan ekonomi warga serta terciptanya lapangan kerja baru. Saya menginginkan akan terbangunnya jejaring desa wisata yang menjadi bagian daripada peta perjalanan pariwisata jika kita ingin memajukan dan membangkitkan pariwisata di Lombok Utara maupun di NTB. Oleh karena itu harapan kita jejaring ini bisa menawarkan satu pengalaman yang berbeda, sehingga insya Allah pariwisata akan pulih, ekonomi kreatif akan bangkit dan lapangan kerja kembali. Desa Senaru memiliki beberapa produk ekonomi kreatif yang bisa dijadikan buah tangan. Buah karya kebanggaan lokal itu diantaranya adalah kopi Senaru. Diolah dengan metode tradisional, biji kopi Senaru juga telah melanglang buana ke sejumlah negara seperti Perancis, Turki, dan Malaysia. Pengolahan kopi di Desa Senaru telah berhasil membuka peluang usaha bagi warga. Terlebih sejak Senaru meraih anugerah wisata, warga semakin terpacu untuk menghasilkan kopi berkualitas. Dan tentu akibat visitasi Mas Menteri ini dampaknya bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya di bidang pariwisata. Termasuk masyarakat-masyarakat dari UMKM ini juga semakin tumbuh berkembang. Dari sektor kria, kerajinan tenun masyarakat lokal juga telah tersohor. Perempuan muda diajarkan menenun sejak dini untuk melestarikan tradisi nenek moyang mereka. Hasil tenun khas Senaru biasanya digunakan untuk keperluan ritual dan upacara adat. Namun desainnya yang indah membuat wisatawan kerap menjadikannya sebagai buah tangan. Saya tertarik mencoba sarung tenun yang dikenakan dalam acara adat, lengkap dengan pengikat kepala. Sarung tenun untuk pria ditandai dengan adanya rumbai di bagian bawah. Sementara kain tenun juga dijadikan jong, yakni topi panjang khas Bayan yang hanya digunakan kaum perempuan. Beli kreatif lokal menjadi pesan yang disematkan kepada wisatawan untuk membantu perekonomian warga. Seperti itu ya Bu ya. Dan juga ini salah satunya tenun menjadi kriya yang menarik untuk didapatkan di kawasan Senaru. Dan jangan lupa untuk perbarui informasi wisata Anda di Indonesia.travel. Wisata terbaik hanya di Indonesia aja. Yang ini berarti yang untuk ritual ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with